Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rima di Tepas Bandung. Pemirsa, kalau sekarang diperhatikan makin banyak ya anak-anak kita atau adik-adik kita nih yang makin mahir tiap harinya memainkan alat-alat atau gadget gitu ya, dan nggak pernah lepas dari alat-alat elektronik tersebut. Kadang suka miris juga ya pemirsa melihatnya, karena mereka pulang sekolah sudah disibukkan dengan alat-alat tersebut, dan juga mereka tergantung dengan ujung-ujungnya ya pemirsa. Nah, sebagai anak-anak yang harusnya dunianya itu sekolah, bermain, dan juga belajar dari hal-hal yang ada di sekelilingnya, kadang-kadang merasa ini juga ya, miris juga saya melihat pemandangan seperti itu. Nah, mungkin ada nggak ya alternatif kegiatan lain atau permainan lain yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal yang dapat mungkin nggak baik juga kalau misalnya menjadi kebutuhan yang terus-menerus sehingga membuat ketergantungan. Hari ini mungkin obrolan saya dengan narasumber di Tepas Bandung episode berikut ini akan menjadi masukan yang baik nih ya untuk pemirsa, khususnya yang menjadi orang tua di luar sana. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Ada Kang Khairidin. Halo, apa kabar Kang? Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kang Sukma. Damang Kang Sukma. Kang Sukma ini adalah seorang dalang ya. Tapi juga masih mahasiswa ya. Masih kuliah. Masih kuliah. Kita tanya-tanya aja langsung mungkin ya pemirsa dengan narasumber kita hari ini. Ada Kang Khairidin, mungkin bisa cerita dulu Kang latar belakangnya sehingga menciptakan sebuah karya ini yang bisa menjadi alat baik bagi anak-anak ya. Wayang Motekar ya. Iya. Wayang Motekar ini praktis diciptakan awal-awalnya itu bersama anak-anak. Betul-betul anak-anak tingkat TK dan SD waktu itu. Di rumah itu sering sekali kumpul anak-anak yang belajar menggambar, main-main aja, ada yang belajar menari juga ada ke istri saya karena guru tari. Nah, di tengah-tengah permainan itu saya suka memainkan waktu itu overhead proyektor. Nah, si anak-anak itu bermain-main di atas overhead proyektor. Saya belum berbuat apa-apa. Nah, ketika bermain-main itulah anak-anak bercerita menurut versinya mereka masing-masing. Kadang-kadang penghapus atau pensil itu disimpan di atas itu, dia menjadi apa dan bercerita. Nah, bahkan pada kesempatan itu sudah mulai muncul nama-nama tokoh dari anak-anak itu. Dari itulah saya mulai berpikir, iya, yang namanya anak itu bagaimanapun tetap akan membutuhkan ruang bermain. Setelah ruang bermain adalah ruang kebersamaan, artinya ruang berkumpul dengan sesamanya. Dan ini bagi usia anak, hemat saya, tidak boleh dihilangkan. Jadi antara ruang bermain dan ruang mereka bersosialisasi itu relatif mutlak kebutuhan anak-anak. Begitu ini hilang, itu akan terjadi perkembangan yang mungkin perkembangan yang salah ya, mungkin akan terjadi perkembangan yang tidak diharapkan. Pertama, bisa saja anak-anak menjadi asosial karena jarang berhubungan dengan sesamanya. Kedua, anak itu jangan lupa adalah tempat lautan imajinasi, tempat segala macam kekayaan di dalam pikiran dan perasaannya pada masa-masa anaklah tumbuh. Adapun nanti menjadi pencapaian ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu dagang atau ekonomi, pencapaian berikut mereka dewasa, itu amat bergantung kepada masa anak. Ada ruang yang cukup tidak untuk menyuburkan imajinasi itu. Kalau itu hilang, anak-anak tubuhnya akan seperti kita tetap, tapi kira-kira bisa aja berkembang menjadi seperti mekanik, robot. Ini kan sedih kalau anak Indonesia berkembang menjadi itu. Itulah yang melatari saya bertahun-tahun berpikir membuat tontonan yang kira-kira cocok untuk anak-anak. Nah, butuh waktu panjang. Sekian tahun kemudian lahirlah yang disebut Wayang Motekar. Gitu. Seperti itu ternyata ya
asal usulnya ya, Iya. wayang Motekar ini diciptakan ya, Kang Heri ya. Jadi kalau tadi saya bilang ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk anak-anak Anda di rumah nih ya, pemirsa Tepas Bandung. Ini adalah sebuah tontonan yang sangat edukatif ya, Kang Heri. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Dan di sini juga sudah ada narasumber kita yang memainkan wayangnya ya. Kidalang. Boleh cerita dulu nggak nih Kang Sukma, kok sampai Kang Sukma ini basicnya mahasiswa apa nih? Kuliah di sastra Kuliah di sebetulnya, sastra. sastra Unpad. Tapi Unpad juga. hobinya di wayang juga. Hobinya di kesenian. Mbak. Kesenian ya. Seperti itu. Boleh cerita nggak kenapa sih bisa sampai terjun untuk memainkan tokoh-tokohnya yang ini tuh notabene tokoh-tokohnya nih ya pemirsa Tepas Bandung, kalau saya lihat ini keluar dari wayang-wayang yang biasa kita Iya. lihat ya Kang ya. Jadi ada yang perutnya buncit tapi mukanya tikus gitu. Itu imajinasinya mungkin yang buat kan Kang Heri ya. Iya. Nah mungkin gimana dalam memainkan? Untuk memainkan wayang Motekar ini memang sangat sulit. Awalnya sangat sulit sekali saya rasa, karena ada beberapa ilmu yang tidak ada di saya. Kalau kata Sundanya itu tenyampak gitu ya. Ilmuna tenyampak. Ada sistem banyak sekali pokoknya ilmu-ilmu yang saya dapat di wayang Motekar. Terus permainan warna, permainan bentuk besar seperti zoom, close up. Kalau di wayang-wayang kulit kan, wayang kulit atau wayang purwa nggak ada sistem seperti itu. Saya sangat justru hal-hal itu yang menantang saya. Saya harus bisa memainkan wayang ini. Gitu. Yang sebenarnya saya ini bukan seorang dalang, tapi saya seseorang yang suka terhadap wayang. Awal mulanya itu. Saya seorang praktisi hanya sebagai penabuh di dunia wayang, bukan seorang dalang, tapi loncat ke wayang Motekar. Bapak ini seperti memberi tantangan kepada saya. Kamu bisa nggak memainkan ini? Seperti itu. Terus banyak saya juga kembali seperti flashback ya gitu ke dunia anak-anak. Saya kembali lagi ke dunia hayal anak-anak. Karena saya telah mengalami masa-masa itu ya, alhamdulillah. Mungkin kalau sempurna masih jauh, tapi sedikit demi sedikit udah mulai memahami karakter wayang ini dengan semua bentuk atau semua tokoh yang baru yang di luar wayang purwa atau wayang kulit, di luar pakem. Kita bikin pakem sendiri, kita tidak meminjam pakem-pakem dari wayang purwa, kita bikin sendiri. Ya saya di Pohaci bersama Bapak, bersama teman-teman yang lain terus berpikir kreatif aja untuk mengembangkan wayang ini. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi seorang dalam wayang Motekar ya. Amin. Amin. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol ya Kang Heri dan Kang Sukma. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tepas.